peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan. Walawit taba al haqqu ahwa panjang apa? Ahwaahum. Jika seandainya kebenaran al-haq ya, walawit taba al-haqqu al-haqqu ilah yang benar, Quran, syariat, jiwa yang suci yang terbina wahyu, tapi jiwa tadi gak mau turut sama Quran, malah turutnya sama ahwaahum. Jadi Quran ngikutin seleranya, maksudnya gitu. Quran terserah saya. Apa kata Allah? La pasadati, awalnya nggak ada lam, itu pasad itu rusak, ya kan? Di depannya adalah tambah ini tak, pasti sekali lagi pasti hancur, rusak dan binasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang ada isinya. Wa man fihinna, apa saja yang di dalamnya. Kita tarik ke rumah tangga kita, ke sekup terkecil di rumah tangga kita nih. Jika seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri tidak tunduk kepada wahyu, masing-masing ambil ilah masing-masing. Kumaha aing, terserah gue ke sana, lu ke sono ya. Hancur enggak? Rusak enggak? Bukan cuma kita yang rusak, generasi yang akan datang pun hancur. Berarti sudah ketakar mulai hari ini, sudah keukur mulai hari ini bahwa kerusakan yang ada karena dia menuhankan jiwanya. Jangan ya. Ini dalilnya. Walau ittabal haqqu ahwahum la fasadati, rusak. Bal atahum, padahal mereka sudah Allah apa? Kasih peringatan. Kata ulama, peringatan azikru yang dimaksud Quran. Padahal mereka sudah dikasih tetapi mereka mengingkari dan berpaling dari Quran. Oh, siapapun intinya, statusnya pun apa statusnya, siapapun orangnya, mau dia gelarnya banyak sampai KTP nggak muat. Ada yang gelar panjang ya sampai nggak muat. Ya kan, saking panjangnya itu gelar. Apa kata Allah? Rusak, karena mengilahkan hawa nafsu. Berarti kandungan ilah yang pertama, ilah apa? Yang yang dicari, yang diabdi. Kalau terjemahnya ilah itu yang disembah. Terjemahnya Pak, kita kan bicara makna tadi, kandungan isinya. Kenapa sih ilah berat banget gitu? Karena ada isinya. Contoh, bapak saya, kita semua yang hadir ke sini sebenarnya secara keimanan dan keilmuan la ilaha illallah Pak. Tidak ada yang bisa menggerakkan kaki kita ke sini, paham Pak? Dan tidak ada yang bisa kita duduk tuh manina di sini, dan tidak ada yang bisa membuat nyaman di sini kecuali, bukankah itu makna la ilallah? La ilaha illallah. Tidak ada yang membuat saya nyaman di sini kecuali tuh matanya. Tidak ada yang bisa menggerakkan kaki saya hingga duduk di sini karena
izin Allah. Maka yang banyak tadi kalimatnya, yang dalam maknanya, yang besar keutamaannya, hanya satu kalimat yang bisa kita ajukan kepada Allah sebagai kalimat yang mengandung pujian yang tidak ada batasnya. Apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa arti itu? Tidak ada daya, tidak ada upaya yang memberikan kekuatan kepada kita kecuali kekuatan melek mata, kekuatan duduk tanpa bersandar, kekuatan jalan berjauh, kekuatan untuk mendengarkan kebaikan, kekuatan untuk membina rumah tangga, kekuatan untuk mendidik anak, kekuatan dan kekuatan apapun itu semua Allah karuniakan. Maka dibendel, itulah la ilaha. Bukan, itu mah latihan, itu mah wiridan, Pak. Wiridan itu mah untuk membiasakan melafalkan kalimat la ilaha. Tapi kan di alam kubur digembok mulut kita. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di malam Jumat itu dibaca, dijelaskan bahwa nanti mah dari mulai sakaratul maut ke alam barzah, masuk ke alam kubur, si mulut yang suka berdusta, si lisan yang suka bersilat lidah, itu nggak bisa lagi retorika. Digembok, gemboknya bukan dari material lagi, bisa diduplikasi. Yang gembok langsung Allah lewat mungkar nakir. Yang pada waktu itu yang bicara tangan. Waktu kallimuna aidihim, ngomong dua tangan. Berarti nulisnya kita malam ini, buka Qur'annya kita malam ini, mengeluarkan sedekahnya malam ini, memberikan apa saja malam ini, itu yang akan menjadi bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal. Maka saat di dunia ilah kita siapa? Allah. Ya. Atau selain Allah, yaitu nafsunya. Hati-hati, ya. Maka alhamdulillah rabbil alamin, dari 12 bulan Allah berikan kepada kita setahun, Allah karuniakan 1 bulan full puasa di Ramadan dalam rangka menundukkan hawa nafsu. Melalui tidak makan minum di siang hari dan berhubungan suami istri, dan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, ngomong jorok pun nggak boleh. Itu dalam rangka melatih jiwa agar tunduk di 11 bulan yang akan datang itu kepada wahyu. Itu maksudnya, ya. Jadi mulai sekarang keukur kita nih. Saya selama ini ilah saya siapa? Kalau mulut sih Allah, la ilaha illallah, la ilaha, ya mulut, tapi kan nanti digembok mulut kita. Kenapa Allah menggambarkan tangan dan kaki? Tangan dan kaki menggambarkan perbuatan manusia. Berarti selama ini perbuatan kita siapa yang diikutin? Kalau yang diikuti program Allah berupa wahyu, yaitu Al-Quran, itulah jiwa yang terbimbing. Maka dijamin jiwa tadi disebut jiwa yang mutmainnah, tenang. Miskin tenang, nggak punya duit tenang, punya masalah tenang. Kenapa kamu selalu tenang? Apapun yang Allah hadirkan kepada saya, Allah yang ngasih. La haula wala quwata illa billah. Dan size-nya sudah Allah ukur. La yukallimullahu nafsan illa. Kalau orang itu paham, nggak lebay, nggak cengeng, nggak punung, nggak ngambek. Orang bertauhid itu nggak cengeng. Aduh, Pak, lagi miskin saya. Terus ngapain lagi miskin? Mau cengeng? Kan diuji dengan 2 hal, miskin dan kaya, kaya dan miskin. Miskin ujian pahit, kaya ujian manis. Lagi miskin bingung mau makan apa, ya kan? Lagi miskin nih bingung banget makan apa ya kita.
Kasih kaya kayak si Korun. Aduh bingung nih nyari naruh duit di mana ya katanya. Makan di mana? Mau makan siapa? Lagi miskin bingung makan apa, udah kaya bingung mau makan apa. Mau naruh di mana duit bingung. Artinya tetap bingung kan? Bahkan kalau dalam sejarah kebingungan dalam kekayaan ambles Korun, Sa'labah hancur. Berarti rada-rada bersyukur kalau kita diuji miskin. Yang penting bertauhid, itu masalahnya. Ini udah miskin iman, kafir juga miskinnya. Jadi kafir miskin gitu. Kalau fakir miskin udah umum, tapi kalau kafir miskin ngeselin. Udah kagak sholat, udah nggak ngaji, miskin lagi. Hidup. Ya. Aduh Allah Akbar. Ini tauhid ya, kita bahas tauhid nggak keluar ya. Nah, berarti pantaslah sudah kalimat tadi ini karena layarnya kecil, hapus lagi. Maka tetap kita komitmen kembali ya. Ini menjadi patokan kita nih kemarin ya. Kenapa kita mengkaji, menggali, mengurai, mengukur, menimbang ilah? Hanya tiap malam aja ilah yang dibahas, iya nggak apa-apa. Ya. Sebagaimana Ahmad Dahlan membahas Al-Ma'un sampai punya yayasan Al-Ma'un. Dari mana? Dari ngaji yang berulang-ulang Pak. Bosen mungkin waktu itu, tapi hasilnya berabad-abad, 113 tahun masih berdiri Al-Ma'un. Tadinya begitu Pak. Ini ngaji almon lo sih nggak bergerak katanya. Araital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'ul yatim kelar. Besok tak itu lagi yang dibahas. Sampai tiba nggak gerak sini ngaji, nggak gerak kita sebelum punya yayasan Al-Ma'un Center. Artinya saya nggak bergerak dulu sebelum kita mewujudkan. Ternyata dia tidak berbicara tanpa dasar. Dia berbicara seperti ulama Imam Ahmad. Setiap kali ngaji ngebahas tentang budak, tentang yatim, tentang budak, tentang yatim. Sampai muridnya juga nanya, mau bahas itu melulu. Saya nggak akan pernah bergerak sebelum saya membebaskan budak dan dari perbudakan. Berat kan ya? Jadi yang berat mah bukan baca tajwid Pak, tapi mengamalkan tauhid. Guru tajwid banyak kan? Tahsin, tafsir banyak, tajwid, tahsin, tafsir banyak, tauhid ngeri. Begitu lihat istri aja nggak pakai jilbab, misalkan keluar teriak-teriak kayak tukang parkir, itu kan melanggar Quran. Di surat Luqman, kalau perempuan teriak-teriak kayak dari kuda himar nanti. Ya kan, panas di Taliban tuh ditutupin perempuan gimana dia? Itu memuliakan sebenarnya. Kenapa? Kalau bisa mah sebutir bulu, seulai bulu, sebutir pori-pori nggak boleh nampak oleh orang lain, karena perempuan semuanya aurat. Untungnya ada hadis gila kecuali telapak tangan dan muka. Tapi kalau penguasa sudah mewajibkan tutup aurat semua, wajib hukumnya. Wah ini ngeri nih. Di Indonesia ilmu telanjang masa bodoh depan masjid daripada ini. Kenapa? Dari sini. Penutup nih, baca ini Pak. Jadi malam ini kita mengamalkan 47 19 dari mana? Dari sini. Dari kewajiban. Kewajiban mendalami atau mengkaji, apalagi memahami, mengilmui kalimat la ilaha. Jadi perintah Allah Pak ngaji ini ya. Coba baca terjemahannya ya. Surat Muhammad ayat Maka ketahuilah ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam apa pakul ayatnya Pak? Pakul apa fa'lam? Fakram. Bukan pakul kan? Fakram. Kalau pakul apa?
Sok ngomong. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Nah, pakul. Ngomong deh. Pakul. Berarti la ilaha illallah. Boleh. Tapi kalau instruksinya fa'lam, diem, nggak usah ngomong, tapi buka kitab. Oh, dalam ini, pahami ini, kaji ini kalimat annahu la ilaha illallah. Maka lihat tafsirnya. Kok langsung wastagfirli dan bika walil mu'minin. Ayat coba deh ayatnya. Kok langsung suruh istighfar? Suruh mohon ampun? Ayatnya seolah nggak nyambung ya. Coba terjemahnya utuh, baca Pak Sep. Kelihatan nggak? 19 ya. Iya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah Selain Allah. Iya. Mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin. Bayangin. Dan laki dan perempuan, dan Allah mengetahui di mana kamu tempat tempat tinggal. usaha dari dan tempat tinggalmu. Kan secara terjemah kan nggak nyambung ya. Maka ketahuilah pengetahuan model apa yang bisa ngerontokin dosa. Maka ketahuilah pengetahuan model apa yang menyadarkan dirinya punya dosa. Sampai sesadar betulnya orang mukmin pun mohonkan ampun yang lain. Dasar nggak Pak tauhid? Memberikan efek kepedulian pada orang lain. Ya Pak, ya. Coba kalau nggak ngaji, cuma baca terjemah, nggak nyambung. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mohon ampunlah. Kok tiba-tiba mohon ampun? Artinya setelah kita berpengetahuan tentang ilah, muncul dan nampaklah dosa-dosa masa lalu. Oh, ternyata selama ini kita nih nyembah hawa nafsu, susah diatur sama Allah. Teriak-teriaknya kepada Allah, Allahumma rahamna bil Quran, ya kan? Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna. Nah, bareng-bareng. Tapi saya nggak lanjutin. Nanti keenakan nyanyinya. Itu mananya apa maksudnya, ya kan? Kan minta ya Allah, jadikan Quran itu sebagai apa? Banyak Pak. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, jadikan Quran sebagai imam, pemimpin. Maka pemimpinnya nggak baik Quran jangan diikutin. Walaupun nyanyi enak banget, merdu banget kita dengar, bukan nyanyiin doa. Wa nur cahaya dari kegelapan. Wa huda petunjuk dalam kehidupan, Google Map kita Quran. Wa rahmah. Bahkan waj'alhu lana hujjah. Apa hujjah? Dalil, kekuatan, alasan. Pernahkah kita ngomong sama istri, pakai jilbab? Ini ayatnya nih, Al-Ahzab 59. Pernah begitu enggak? Berarti kita belum berhujah pada Quran. Apa takut sama istri? Musyrik. Musyrik takut sering tahu kan? Secara harfiah, ya kan? Inilah tauhid. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terasa waktu. Intinya kita punya hujah, punya dalil. Kenapa ngaji nggak berubah-berubah, ngebahas la ilaha illallah aja? Karena masih banyak. Kalau cuma ngucap la ilaha